Halo, sampai jumpa lagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Baik, kita lanjutkan materi kita. Masih ingatkah kamu materi minggu yang kemarin? Itu tentang senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon memiliki kekasan atom C. Itu atom C lengannya berapa? 4, benar 4. Baik, kita lanjutkan. Untuk senyawa hidrokarbon yang pertama yaitu alkana. Alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon alifatis jenuh. Yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Senyawa alkana ini biasanya namanya diakhiri dengan kata ana. Jadi saya ulangi sekali lagi, alkana itu adalah hidrokarbon jenuh, rantai terbuka, dan semua ikatannya tunggal. Nah, rumus umum dari alkana itu adalah CnH2n plus 2. Di mana N itu bilangan asli. Jadi, atom C sebanyak N. Sedang H sebanyak 2N plus 2. Nah, N ini adalah bilangan asli. Kalau N-nya 1, maka C-nya 1. Hanya berapa? 2 kali 1 tambah 2. Hanya 4. Jadi C1H4. Kalau N-nya 2, maka C-nya 2 hanya 2 kali 2 tambah 2, 6. Kalau N-nya 4, maka C4 2 kali 4 tambah 2, 10. Nah, maka coba kamu hitung ini. Kalau C-nya 18 hanya berapa? C-nya 14 hanya berapa? C-nya 35 hanya berapa? Bisa hitung sendiri. Berdasarkan ini 2N plus 2H. Nah, untuk alkana hal yang perlu Anda perhatikan ya ini dari N1 sampai N10. Contoh nih, CH4 namanya metana. Maaf, ini kembali lagi ya. CH4 itu namanya metana. Kemudian etana itu apa? C2H6. C26 bisa ditulis CH3 strip CH3, ikatan tunggal. Propana C38 bisa 3 rantai. Butana C4H10. Nah, CH3 terus CH2 2 kali baru CH3. Pentana C5H12. Heksana C6H14. Heptana C7H16. Oktana C8H18. Nonana C9H20. Dekana C10H22. Inilah yang perlu Anda ingat dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ini alkana yang C1 sampai 10 yang perlu Anda ingat. Nah, di samping alkana, kita perlu belajar tentang gugus alkil. Alkil itu apa? Gugus alkil itu adalah alkana yang telah kehilangan satu atom H. Jadi alkil itu adalah alkana yang telah kehilangan satu atom H. Nama gugus alkil biasanya akhirannya il. Alkana tadi kan CnH2n plus 2. Nah, kalau alkil CnH2n plus 1. Maka kalau metana tadi CH4 dikurangi 1H jadi CH3. Metana jadi metil. Sedang etana tadi C2H6 kurang 1H jadi C2H5. Etana akhiran anak ganti etil. Sedang propana C3H8 dikurang 1H menjadi C3H7. Nah, propana jadi propil. Nah, cuma propil itu ada 2. Kalau yang lurus ini katanya di ujung namanya propil. Tapi kalau katanya di tengah isopropil. Ya. Itu. Kemudian untuk butil, nah ini butil katanya di pinggir butil. Nanti ada isobutil terikat di nomor 2, sekunder butil dan amil.
Nah, sekarang aturan penamaan alkana ini penting. Nah, nama alkana bercabang terdiri dari dua bagian. Alkana bercabang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama di depan, yaitu nama cabang. Jadi namanya depan itu cabang dulu. Bagian kedua nama belakang, yaitu nama rantai pokok, yaitu alkana. Jadi penamaannya ini nomor cabang dulu, nama cabang. Nah, nomor cabang, nomor letak cabang, nama cabang ini alkil. Sedang nama rantai pokok ini nama alkana. Jadi nama alkilnya dulu, baru nama alkana. Nah, sekarang bagaimana menentukan rantai induk? Nah, dalam menentukan rantai induk, yang perlu kita ingat ini, rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Rantai terpanjang dalam molekul. Bila terdapat dua atau lebih rantai terpanjang, maka harus dipilih yang mempunyai cabang terbanyak. Jadi kalau rantai induk itu rantai yang terpanjang. Kalau terdapat 2 atau 3 cabangnya, rantainya sama panjang, dipilih yang memiliki cabang terbanyak. Induk diberi nama alkana. Contoh ini kalau rantainya ke sini, rantainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Maka rantai pokoknya ini. Ini rantai pokok. Ini cabang, ini cabang. Yang kedua, rantai induknya mana? Kalau kita lurus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai pokoknya 6. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oh, berarti yang 6 nih. Cek dulu, jangan tergesa-gesa. Kalau ke sini lebih pendek lagi, 1, 2, 3, 4. Apakah yang lebih panjang dari 6 ada enggak? Ada ini. Belok ke bawah. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah rantai induknya. Rantai induk sering disebut juga dengan rantai pokok, rantai utama. Jadi rantai induk, rantai pokok, rantai utama itu sama. Nah, sekarang penomoran rantai induk. Penomoran rantai induk digunakan untuk mengetahui letak cabang. Jadi nomor rantai induk tadi sudah ditentukan, kemudian kita beri nomor. Penomoran dari ujung yang dekat cabang. Jadi penomoran rantai induk itu dari ujung, tidak perlu dari tengah. Jadi penomoran dari ujung yang dekat cabang, tidak perlu dari tengah, tetapi yang dekat cabang. Yang ketiga, penomoran ekuivalen dari kedua rantai. Maka pilih sisi yang mengandung cabang paling banyak. Kalau dari kiri dan kanan sama, pilih yang memiliki cabang paling banyak. Kemudian yang keempat, penomoran ekuivalen dari kedua ujung rantai. Maka gugus akil yang jumlah C lebih banyak diberi nomor yang kecil. Contoh ini. Ini rantai pokoknya mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kiri 6, dari kanan 6. Nah, sekarang rantai pokoknya ini 6. 6 itu apa tadi? Heksana. Ya. Nah, nomornya dari mana? Kiri atau kanan? Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya nomor 3. Dan nomor 5. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya nomor 3 dan nomor 5. Tapi kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya nomor 2 dan nomor 4. Lebih kecil mana? Dari kiri, karena di sini nomor 2. Maka penomoran yang benar di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Nah, sekarang aturan penamaan cabang. Nah, ini. Cabang merupakan gugus akil tadi. Nah, gugus akil tadi apa toh? Yaitu alkana yang telah kehilangan satu atom H.
Ya, kalau alkana tadi rumus umumnya CnH2n plus 2, kalau alke CnH2n plus 1. Dan diberi nama alkil sesuai jumlah atom C tadi, ada yang metil, etil, propil, dan sebagainya. Nah, sekarang jika terdapat 2 atau lebih jenis alkil, karena metil, etil, maka penulisannya disusun menurut abjad. Metil dengan etil, siapa dulu? Etil dulu, karena A, B, C, D, E. Etil dulu. Tetapi jika terdapat lebih satu jenis alkil, ya, lebih dari satu jenis, itu jika terdapat 2 gugus alkil dengan nomor yang sama, maka harus diulang, ya, diulang nomornya yang sama. Biasanya diberi awalan D itu kalau 2 yang sama, 3 yang sama, berarti tetra 4 yang sama, dan seterusnya, ya. Contoh ini, nah ini kita lihat rantai pokoknya berapa. Kalau lurus berapa nih lurus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kalau belok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Kalau bentuknya N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 7 nih berarti rantai pokoknya ini 7. Ini rantai pokok. Selain rantai pokok, cabang. Nah, ini cabang, ini cabang. Tentukan cabangnya dulu. Oh, ini cabangnya C3. Apa tadi? Iya, betul, metil. Sedang ini C2J3 atau C2H5 etil. Nah, sekarang cabangnya metil, ini cabangnya etil. Rantai pokoknya ini. Kita tentukan dulu. Ya. Tentukan dulu rantai induknya dari nomor mana? Sebelah kiri atau kanan? Kalau dari kiri 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Sama-sama 3, Pak. Ya, mana yang diutamakan, metil atau etil? Etil dulu. Ya, utamakan etil dulu. Ya, karena C-nya lebih banyak. Maka nomornya di ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi etilnya nomor 3, metilnya nomor 5. Namanya harus sesuai urutan abjad dulu. Oh, etil dulu. Etil nomor berapa? Nomor 3. Maka namanya 3 etil. Terus metil nomor berapa? Nomor 5. 5 metil alkananya. Rantai pokoknya tadi 7 heptana. Jadi etilnya nomor 3, 3 etil, baru 5 metil, heptana. Tidak boleh dibalik, 5 metil, 3 etil, heptana tidak boleh. Kenapa? E dulu. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada contoh nih. 3 nih. Yang pertama, rantai pokoknya berapa ini? Rantai pokoknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rantai pokok. Cabangnya ini, cabang. Cabangnya apa? J3, J3 itu metil, ini metil. Nah, nomornya dari mana, Pak? Pokoknya kita hitung. Kalau dari kanan 1, 2, 3, nomor 3. Kalau dari kiri 1, 2. Oh, berarti dari kiri. Ya, betul, dari kiri. Ini namanya dari kiri. 1, 2, 3, 4. Cabangnya sama-sama metil. Nomor berapa? 2 dan 4. Maka namanya 2,4 dimetil 6 apa? Heksana. Kita lihat ini. Oh, ini salah ini. Harusnya 2,4 dimetil heksana, bukan pentana. Oke ya? Ini salah. 2,4 dimetil heksana. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2, rantai pokoknya mana? Kita lihat yang terpanjang ini. Nah, ini terpanjang. Nomornya dari mana? 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Sama. Bebas ini. Berarti dari kanan saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3,5
67, 3,5 dimetil heptana. Nah, 3,5 dimetil heptana. Ingat tadi ini heksana ya. Kemudian yang ketiga, rantai pokoknya mana? Ini cabangnya. Nomor berapa? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 2 metil 6 heksana. Tidak perlu pakai multi, karena apa? Hanya 1. Kalau ini tadi 2 sama. Begitu ya. Oke. Kemudian nomor 4. Nah, ini. Nomor 4, rantai pokoknya mana? Nah, rantai pokoknya ini. Cabang, cabang, cabang. Nah, cabangnya ada 3, 1, 2, 3. Ini CH3 metil, ini metil, ini etil. Nomor dari mana? Kiri atau kanan? Dari kiri. Kenapa dari kiri? 1, 2, 3. Nomor 2, 3 ada cabang. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4. 2, 4 baru cabang. Jadi yang benar dari kiri. Jadi dari kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada 2, metil, metil, ini etil. Siapa dulu? Etil dulu. Nomor berapa? 3. Maka namanya 3 etil. Baru metilnya nomor 2,5 dimetil. Saya ulangi. 3 etil, 2,5 dimetil. C-nya berapa? 6 heksana. Nah, ini 3 etil, 2,5 dimetil heksana. Kemudian yang kelima, ini agak sulit ini. Nah, kelima nanti kita bahas nanti ya. Keenam dulu. Nanti. Kelima, keenam, rantai pokoknya ini. Jangan terkecoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, rantai pokoknya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya, 7. Sebelum ke 6 kita kembali lagi sini aja dulu. Kalau ini kelima itu kalau kita lihat bahas, maaf, kembali lagi ini. Nah, kelima ini loh. Ini dijabarkan dulu. CH ngikat CH3 dipecah ini. C ngikat CH3 atas bawah. Terus CH2, CH, CH3, CH3. Nah, jadi rantai pokoknya ini. Ini rantai pokok cabang 1, 2, 3, 4. Nomornya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, heksana ya. Heksana. Kemudian kita lihat di sini cabangnya nomor berapa? 2, 3, 3, 5. Jadi 2, 3, 3, 5. Berapa? 4. Tetrametil heksana. Jadi 2, 3, 3, 5 tetrametil heksana. Itu ya. Maka kita lihat tadi. Nah, ini 2, 3, 3 tetrametil heksana. Itu penjelasannya di belakang tadi. Sekarang kalau ini rantai pokoknya berapa tadi? 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomornya dari mana? Dari sini. 1, 2 cabang nih, metil. 3, 4 etil. Ya, nomor 5 metil. Jadi etilnya dulu 4 etil, 25 dimetil heptana. Ya, ini 4 etil, 25 dimetil heptana. Ini penjelasan yang nomor 5 tadi ya. Nah, sekarang ini menjadi latihan Anda, tolong dikerjakan. Sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Joko. Kalau kesulitan boleh ditanyakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.